warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak siswa kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Kali ini belajar bersama Bu Hijriyah dalam konten literasi kelas 4 tema 3, yakni tentang kepedulian kita terhadap makhluk hidup. Kali ini Bu Guru mau membaca suratnya Niken kepada Vivit. Namun sebelum Bu Guru mulai, Bu Guru mau menyampaikan betapa pentingnya membaca. Karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula apa yang kamu rasakan. Maka anak-anakku, bagi kalian yang saat ini belum berkesempatan berkeliling dunia, kalian bisa berkeliling dunia dengan banyak membaca. Baiklah, Bu Guru mulai ceritanya ya. Surat Niken tentang kupu-kupu dikutip dari Arsip Bobo dengan pengarang cerita Reni Yaniar. Vivit yang manis, apa kabar Fit? Niken senang membaca suratmu. Di surat itu kamu bercerita tentang tamanmu yang indah tetapi jarang dikunjungi kupu-kupu. Aneh ya, taman yang penuh dengan bunga tetapi tak ada kupu-kupunya. Vivit, kau mau kan mendengar ceritaku? Niken punya taman di samping rumah. Sayang, taman di depan sudah tak ada karena terkena proyek pelebaran jalan. Mulanya, taman Niken hanya sebidang tanah yang ditumbuhi alang-alang. Pokoknya tidak menarik deh. Suatu hari, Kak Sapti, kakak Niken yang pandai, menyulap tanah itu jadi sebuah taman. Niken dan Kak Sapti mulai bekerja. Wah, sibuk deh Fit. Kami pontang-panting meminjam cangkul, garu, dan gunting ke tetangga. Mula-mula kami membersihkan tanah dari ilalang. Lalu kami membuat bukit-bukit kecil di taman itu. Maksudnya supaya letak tanamannya berbukit-bukit. Setelah beres, barulah kami mencari tanaman. Setiap ada penjual bunga lewat, kami panggil. Kami memilih tanaman yang bagus dan murah. Kami juga menanyakan tentang cara menanam dan memeliharanya. Biasanya penjual bunga tahu caranya. Taman kami tidak sekaligus penuh tanaman. Habis, kami membelinya dengan cara mencicil. Maklum, uang untuk membeli bunga kami sisihkan dari uang saku. Selain membeli, Niken dan Kak Sapti memperoleh tanaman dari teman-teman. Setiap minggu tanaman kami bertambah. Tak terasa, sekarang beberapa bulan kemudian taman kami sudah penuh dengan tanaman. Bangga sekali rasanya. Apalagi ayah dan ibu turut senang. Entah ada berapa jenis tanaman di taman kami. Yang jelas, Niken paling suka mawar. Mawar Niken besar-besar. Ada yang merah dan ada yang oranye. Niken pun suka bunga-bunga lain. Sayangnya Niken tak tahu namanya. Ada bunga putih seperti lonceng, ada bunga ungu seperti anggrek, ada bunga biru kecil-kecil, ada bunga putih berputik oranye, ada bunga kuning besar dan bagus. Asik ya. Taman di samping rumah itu selalu dikunjungi tamu. Coba tebak siapa yang datang? Teman-teman Niken, teman-teman Kak Sapti datang sesekali. Tetapi ada tamu yang tak bosan-bosannya menikmati keindahan taman kami. Mereka adalah binatang-binatang kecil yang lucu. Ada kumbang merah, ada ulat yang merayap di daun, ada lebah yang mendengung, tetapi yang paling Niken sukai adalah kupu-kupu.
Niken sering berdiri di antara bunga-bunga. Lalu kupu-kupu itu hinggap di tangan Niken. Niken senang sekali memperhatikan sayapnya. Indah berwarna-warni. Kupu-kupu itu seolah-olah berbicara pada Niken. Tidak dengan bahasa manusia, tetapi dengan gerakan. Mereka seolah-olah berkata, senang berada di tamanmu. Kami dapat terbang ke sana kemari dengan aman tanpa takut diganggu. Vivit, Niken juga punya beberapa teman yang tamannya jarang dikunjungi kupu-kupu. Mengapa? Karena kupu-kupu itu selalu dikejar, ditangkap dan dijadikan mainan oleh mereka. Mereka meliliti badan kupu-kupu itu dengan tali hingga mereka tak bisa terbang. Mereka hanya bisa menggerak-gerakkan sayapnya. Pasti kupu-kupu itu berteriak, "Lepaskan aku!" Setelah bebas, kupu-kupu itu memperingatkan teman-temannya, "Jangan datang ke taman itu, di sana ada anak nakal." Akhirnya tak ada seekor kupu-kupu pun mau datang ke taman itu. Fit, kupu-kupu walaupun binatang juga punya perasaan. Bila kita memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan baik pada kita. Bila kita memperlakukan mereka dengan jahat, mereka akan balas jahat pada kita. Fit, kupu-kupu adalah binatang yang lemah. Yang bisa mereka lakukan kalau ada bahaya hanya lari. Mereka tak bisa melawan. Namun, betulkah kupu-kupu jarang mengunjungi taman bungamu? Niken kurang percaya. Coba deh Vivit perhatikan tamanmu dari balik jendela, tapi pasti ada kupu-kupu yang datang. Mungkin kupu-kupu itu baru berani datang kalau tak ada siapa-siapa. Vivit, Niken tidak menuduhmu nakal pada kupu-kupu loh. Namun, mungkin pernah ada orang yang nakal di tamanmu, sehingga kupu-kupu tak mau datang lagi. Kalau kau ingin bercakap-cakap dengan kupu-kupu, mudah kok. Yang penting, jangan punya niat mengganggu kupu-kupu. Berilah isyarat. Kau ingin bermain-main dengan mereka di taman. Mereka pasti mau. Oh, tangan Niken sudah pegal. Sekian dulu deh surat ini. Mudah-mudahan tamanmu segera dikunjungi kupu-kupu. Salam manis, Niken. Anak-anak, dari cerita tadi kalian bisa belajar bahwa kita harus melestarikan lingkungan dengan cara tidak merusak tanaman, tidak menyiksa hewan, dan menjaga kebersihan. Karena alam ini memberikan banyak hal kepada semua makhluk. Anak-anakku, sekian dulu cerita Bu Guru. Jangan lupa protokol kesehatan untuk selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.